Baik teman-teman sekalian, kedatangan saya ke sini adalah sebenarnya mau memberikan surprise buat Sultan. Genap usianya hari ini 10 tahun. Dan 10 tahunlah dia berjuang untuk memperoleh haknya yang mana dia telah ditelantarkan oleh ayah kandungnya selama 10 tahun umurnya. Jadi saya juga ucapkan panjang umur buat Sultan ya. Semoga menjadi mutiara untuk masa depan, bisa membahagiakan orang tua dan keluarga besar dan negara juga. Jadi itu yang pertama, kedatangan kita datang ke sini. Nah, terus kita juga akan memberikan klarifikasi terkait dengan adanya podcast maupun jawaban pemberitaan yang telah ditayangkan di beberapa media oleh Andrigo yang menurut Bu Tuti adalah ayah kandung daripada Sultan, yang mana menurut Bu Tuti bahwa Andrigo telah menikah siri. Namun itu sudah dibantah sama dia. Hal itulah yang mau saya sampaikan sore hari ini. Ya, Bang. Yang pertama, saya menonton audio visualnya bahwa dia membantah ada pernikahan siri. Ya. Nanti bisa teman-teman tanya langsung dengan Bu Tuti seperti apa perjalanannya, apa yang terjadi sampai dia hijrah ke Jakarta jauh-jauh dari Poso untuk memperjuangkan hak konstitusional Sultan. Jadi Sultan ini orang yang berbakat. Dia bakat-bakat menjadi figur-figur dalam film atau nyanyi juga bisa dia. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya kah, di Instagram-nya kah, atau di media sosialnya dia. Itu nanti teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian adanya juga kemarin saya tonton itu ya, waktu didampingi kuasa hukumnya, bahwa Tuti ini dituduh melakukan penyekapan. Saya sampaikan ya, kita punya prinsip L2 ya, legal dan logik. Apa mungkin seorang ibu yang teraniaya menyekap seorang laki-laki yang badan besar? Jadi saya sudah tanya berulang kali kepada Bu Tuti, apakah itu benar? Nanti bisa teman-teman tanyakan lagi. Itu tidak ada penyekapan. Jadi jangan membuat berita buruk, jangan membuat berita bohong. Nanti akibat hukumnya ada. Ya. Kemarin juga sempat Andrigo bilang somasi itu akan mereka jawab apabila bisa membuktikan bahwa adanya pernikahan siri di antara itu dan ini. Jadi begini ya, kalau kita bicara soal pernikahan, sah tidaknya pernikahan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kalau dia hanya mengejar legalitas, apakah pernikahan tersebut ada suratnya, kita nggak ke situ larinya. Saya mau himbau, apakah, dan saya mau tanya, mau sadar apa tidak, mengakui secara gentleman, ya, katakanlah ada kekeliruan, tidak ada masalahnya. Toh juga klien saya Bu Tuti tidak menuntut apa-apa, dia hanya memperjuangkan haknya supaya diakui bahwa itu adalah anak kandung. Nah, kalau teman-teman nanya, kalau sudah bisa dibuktikan apakah pernikahan tersebut ada, baru dia menjawab, saya kira itu absurd. Silakan sama-sama membuktikan. Dia punya kepentingan, klien saya punya kepentingan. Jangan hanya ngomong, terganggu psikisnya. Berpikir gak soal anaknya klien saya itu yang dibully di mana-mana, yang katanya anak yang tidak punya ayah? Apakah dia berpikir saya sebagai manusia, sebagai seorang ayah, seorang laki-laki, mana kemanusiaannya? Itu loh.
Dan semua itu yang paling tahu adalah Tuti dan dia dan Tuhan yang tahu. Kalau kita hanya mendengar apa yang disampaikan ke kita. Nah, Mbak Tuti sendiri, sebenarnya bagaimana sih perjuangan Mbak Tuti sendiri dari Palu ya sampai ke Jakarta ini untuk mencari ibarat kata identitas untuk si anak kan gitu. Itu gimana sih Mbak? Bisa ceritain Kalau sedikit? ditanya perjuangan saya bukan baru kali ini ya. Perjuangan saya itu dari Sultan usia 3 bulan. Saya sudah bawa ke Jakarta untuk saya pertemukan dengan ayahnya. Tapi kami komunikasi tidak bisa, malah diblokir. Dan di usia 3 tahun atau 4 tahun kita kesini lagi. Saya berupaya lagi untuk mempertemukan, tapi tetap tidak mau. Jadi kalau mau dibilang usaha saya sudah dari masih Sultan di dalam perut saya sudah berupaya banget. Bahkan sempat ada berita Mbak Tuti sendiri mengalami depresi sampai ingin bunuh diri pada saat itu. Benar itu? Itu kalau dicerita ya, siapa sih yang nggak depresi di usia kandungan yang begitu terus ditinggal tanpa ada masalah, yang memang betul-betul yang bikin alasannya itu kuat untuk tinggalkan saya. Tiba-tiba aja pergi, tidak bilang apa-apa, cuman pamit baik-baik mau ke Riau, terus lost kontak, nomor handphone diganti. Sebenarnya Mbak Tuti ini mengejar apa sih Mbak? Maksudnya dalam arti kata apakah memang si A ini harus mengakui bahwa iya itu anak saya, atau sekedar itu kah, atau ada yang lain dalam arti kata yang mungkin harus? Anak saya itu butuh status ya. Di mana-mana pasti orang menanyakan, ayah kamu siapa? Mau masuk sekolah pun ditanya, ini ayahnya yang mana? Itu beban buat saya. Makanya saya bukan mengejar supaya Andrigo itu bertanggung jawab nafkah, enggak. Saya cuma minta pengakuan kamu. Selama ini kan udah ada pemberitaan bahwa mau mengakui 1000%. Tapi nyatanya anaknya hubungi lewat WhatsApp itu diblokir. Cuman dibaca terus diblokir. Terakhir kapan? Itu kira-kira berapa bulan kemarin ya. Itu ketika dapat nomornya langsung anak saya ambil di handphone saya, secara diam-diam ternyata dia hubungi bapaknya. Tapi itu tidak direspon. Langsung diblokir Langsung diblokir. Berarti dalam arti kata sampai detik ini si Sultan sendiri belum ada akte lahir ya, bisa dibilang. Kalau masalah itu mungkin nanti tanya langsung saja ke lawyer saya ya. Nah, kalau untuk apa tes DNA-nya sendiri kan kemarin dari Abang juga menawarkan untuk tes DNA untuk Nah itu gimana Bang akhirnya? Iya, jadi kalau kami makanya kami somir Andrigo mau ngaku secara jujur atau kami ambil langkah hukum. Kami kasih waktu 2 hari, ya. Dan kalau nanti sampai betul-betul pada saat tes DNA terbukti itu anak kandungnya, sudah beda lagi hukumnya. Itu yang saya himbau secara kemanusiaan, sadar sendiri, tidak usah berbelit-belit. Kalau merasa melakukan, dia sudah mengaku kok melakukan bahwa ada hubungan khusus. Yang dia persoalkan adalah bahwa tidak ada pernikahan resmi. Itu menurut dia. Menurut catatan kami, alat bukti yang kami pegang dan keterangan saksi itu sudah kuat menurut kami. Nah, sebelum kami melangkah lebih jauh ambil langkah hukum, termasuk untuk tes DNA itu sendiri, saya minta supaya sadar, ngaku sendiri saja. Tidak repot kok, tidak banyak permintaan, hanya ngejar status. Ini tadi sudah dengar, rekan-rekan sudah dengar sendiri. Tidak ada tuntutan lain. Tetapi kalau nanti terbukti bahwa itu adalah anak kandung, beda lagi. Jalur hukumnya beda lagi. Termasuk yang mengatakan bahwa ada penyekapan, itu ada sanksinya nanti. Jelas. Klien kami bilang tidak ada penyekapan. Kalau memang ada penyekapan, kenapa nggak ambil langkah hukum? Itu saja. Jangan buat cerita-cerita untuk supaya masyarakat simpati atau netizen simpati tanpa dasar. Kenapa nggak tuntut dari dulu? Kalau klien saya dari awal dia mencari suaminya, cuman tidak bisa ketemu, betul Bu ya? Komunikasi katanya di blok. Terus bagaimana? Nah sekarang, kalau mau konkret, ayo sama-sama kita buktikan secara hukum.
tes DNA. Open juga dong tes DNA. Tidak harus nunggu-nunggu dari kita. Karena dia juga perlu kepastian hukum. Supaya nama dia juga bersih. Kalau memang dia merasa tidak. Gitu. Kami sangat terbuka. Dalam waktu dekat kami akan lakukan tes DNA. Kami sedang atur juga dengan keluarga besar Bu Tuti dan keluarga besar Poso juga yang memberikan perhatian dalam hal ini. Kami juga sudah bicara dengan beberapa tokoh bagaimana menyikapinya seperti apa untuk memberikan dukungan moral. Jadi kami pasti akan kami ambil langkah itu. Kemarin juga sempat si Andrigo ini bilang bahwa yang membantu dia keluar dari sana, maksudnya keluar dari Poso pada saat itu adalah keluarga Mbak Tuti sendiri. Nah ini gimana? Nah itu saya benarkan bahwa memang keluarga saya membantu. Tapi sebelumnya Andrigo itu curhat sama salah satu keluarga saya yang mana dia seakan-akan merasa terzolimi dengan sikap saya yang pada saat itu lagi ngidam. Nah orang ngidam kan itu pasti temperamen ya, itu nggak bisa ini. Nah dia cerita, jadi seolah-olah dia itu menyalahkan saya, keluarga saya yang pada saat itu saya juga kurang mengerti kenapa ya, kok bisa udah tahu kalian itu harusnya berpihak ke saya atau enggak, kalian mediasilah kami berdua, panggillah Andrigo, jangan cuma mendengar sepihak. Tapi saya di dalam hal ini saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, karena tujuan utama saya itu saya hanya ingin Andrigo mengakui anak saya. Kalau persoalan nikah siri, saya tetap akan buktikan, dan saya tidak takut. Cuma dalam hal ini, kalau memang kamu merasa Sultan anak kamu, ayo tes DNA. Jangan cuma bisa bicara begini, membuat orang itu yakin bahwa Andrigonya itu yang memang di posisi benar. Nah, di samping itu juga dia bilang bahwa saya sudah berapa kali gagal. Saya walaupun berapa kali gagal, kamu tahu pada saat itu saya tidak sembunyi status saya dan kamu menerima. Saya punya anak 2. Nah, saya juga berapa kali gagal, saya bukan jadi istilahnya ini ya. Saya nikah resmi, saya dinikahi baik-baik oleh suami saya sebelumnya. Dan manusia juga pasti ada hilafnya, dan mungkin itu jalan hidup saya yang gagal dalam rumah tangga sebelumnya. Nah ini yang menarik Bang, kemarin juga Andrigo melalui kuasa hukumnya bilang bahwa kalau memang terbukti tes DNA itu benar itu anak dia, sampai kapanpun akan dibiayai sama dia. Nah ini gimana nih? Cara begini, ini maka saya bilang manusia itu yang dipegang omongan, komitmen, bukan janji. Kalau dia merasa melakukan perbuatan tersebut, apa susahnya untuk mengakui sebelum terlanjur lebih jauh? Kalau dia bilang siap bertanggung jawab, tanggung jawab apa yang dimaksud? Saya nggak ngerti maksudnya tanggung jawab apa. Mau tanggung jawabin biayanya Sultan mulai dari dikandungan sampai sekarang, ataukah tanggung jawab hukum secara perdata atau pidana? Saya nggak ngerti tanggung jawab apa yang dimaksud itu. Silakan nanti teman-teman tanya dia. Saya memang mendengar itu statementnya, termasuk kuasa hukumnya ngomong kalau bisa dibuktikan secara hukum bahwa itu adalah anak dia yang sah, dia akan tanggung jawab 1000%. Ya makanya kembali saya tanya, tanggung jawab apa yang dimaksud, seperti apa? Coba kita pengen tahu gitu loh. Karena kalau ini masih terlalu jauh melebar nanti, ya akibat hukumnya beda lagi gitu loh. Tambah lagi pasal-pasal baru di situ. Nah, mumpung ini belum melebar, kalau memang mau klarifikasi duduk bersama, klien saya masih terbuka. Ya, silakan dapat klarifikasi dalam keadaan enak sambil ngopi-ngopi, nggak ada masalah. Saya jamin tidak akan ada intimidasi atau apa di situ. Silakan wujudkan wujudnya, ayo kita duduk bersama. Silakan saling klarifikasi. Nggak ketemu juga ya kita tempuh jalur hukum. Paling seperti itu. Nah, kalau dia selalu ngejar soal tes DNA buktikan secara hukum, sudah pasti akan kita buktikan. Itu sudah pasti. Nah, oke Mas, selain tes DNA, dari pihak mereka akan siap melakukan tes DNA, tapi dengan syarat, mohon maaf, bisa membuktikan pernikahan tersebut. Sebelum tes DNA, tolong buktikan dulu pernikahan itu ada, baru dia akan melakukan tes Kalau DNA. begini berarti, loh,
pernikahan itu sah kalau sesuai dengan kaidah agamanya masing-masing. Kalau yang disebut dengan sah secara hukum negara itu adalah tingkatan. Misalkan terjadi pernikahan siri, katakanlah terjadi keterlambatan mendaftarkan, bukan berarti tidak ada pernikahan. Ingat, ada persyaratan bahwa sah tidaknya pernikahan itu. Yang pertama, ada pengantinnya, pengantin pria dan pengantin wanita. Itu ada walinya. Walinya ada, betul Bu ya? Ada. Walinya Bu Tuti ada. Ada saksi, ada di situ. Terus ada ulamanya, betul ya? Ada ulamanya yang menikahkan. Masa aja seorang ulama sembarang nggak mungkin. Apalagi itu adalah tujuannya mulia semua. Jadi kalau dia minta pembuktian, tidak akan kita buktikan. Tetapi saya himbau sekali lagi, tolonglah kesadaran. Tidak usah buat polemik di sana ke sini, konferensi pers di sana, podcast di sana. Saya kira kalau toh mau menyelesaikan masalahnya, silakan duduk bersama, biar saling menjawab. Berarti sampai detik ini belum ada hubungan sama sekali dengan... Ada hubungan, tetapi kalau namanya untuk konfrontir seperti ini duduk bersama kita dampingi belum ada. Saya menginginkan malah di KPAI karena kami sudah melaporkan ke KPAI. Itulah berarti kita taat hukum. Karena kita anggap anak itu adalah dijamin hak konstitusinya oleh hukum. Termasuk itu hukum internasional dijamin dia. Sehingga kami kirim surat, saya mendapat tembusan kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin itu Adrio dipanggil untuk klarifikasi. Ya harapan saya negara hadir di sini untuk menjembatani. Mau ketemu di sana boleh, mau di mediasi di sana boleh, mau di kantor kita boleh, mau di kantor pengacaranya boleh. Kita siap-siap aja. Jadi sebelum terlalu jauh saya kira silakan duduk bersama, renungkan masing-masing. Ya, Pak, somasi pertama ini kemarin kan belum dijawab sama mereka Bang. Apakah akan ada jalur menempuh jalur hukum seperti itu? Ya, mungkin jadi, pelaporan. Saya bilang kalau somasi tertulis kemarin kan tidak kita layangkan resmi karena apa? Pertama kita tidak tahu alamatnya. Ya, jadi kita langsung ke Naga Suara yang menaungi dia. Kita coba tanya di situ juga tidak bisa memberikan penjelasan yang komplit. Sehingga dari situ kita langsung ke KPAI. Ya, karena kita anggap adalah KPAI adalah lembaga negara yang memfasilitasi kalau terjadi penelantaran anak. Kalau ada masalah rumah tangga, terutama terhadap anak, itu penting di KPAI. Jadi itulah makanya kemarin surat somasi resmi itu tidak kita kirimkan karena alamatnya nggak tahu. Bu Tuti saya tanya alamatnya di jauh mana? Saya nggak paham Pak, tapi saya pernah ke sana. Itu jawabannya. Nah, saya sudah sampaikan tadi. Anggap ini saya somasi secara terbuka. Silakan deh lakukan yang terbaik. Anggap ini sudah didengar oleh dia, apalagi dia sudah dituntut pasal hukumnya. Silakan bisa kontak saya juga atau langsung ke Bu Tuti. Itu adalah buat kami juga kami anggap somasi. Tapi kalau memang dia membutuhkan somasi tertulis ya kita kirim secara tertulis, tidak ada masalah buat kita. Dari warga Palu sendiri melihat kasus ini kan lagi viral banget waktu itu gimana Pak? Ya jadi begini saya jawab ya. Iya. Saya sudah komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat yang memang sudah mendengar berita ini tentang mengambangnya statusnya Sultan ini. Bagaimanapun Sultan ini adalah warga masyarakat Palu yang mereka juga peduli. Jadi mereka mendukung, mensupport, bahkan kalau saya tidak salah KPAI yang Komnas Perempuan apa kemarin aktivis perempuan dari Palu juga sudah angkat suara, sudah memonitor, dan habis dari sini kami juga akan coba hubungi DPD-nya Palu bagaimana mereka memberikan solusi dan hal ini. Bagaimanapun Bu Tuti ini kan warga Palu, dia datang ke sini jauh-jauh hanya untuk memperjuangkan haknya. Sebenarnya dia kerjanya di Palu, bukan ya? Nah, jadi Saya masih di Palu. masih di Palu. Nah sekarang mutasi ke sini di kantor penghubung, ya maksud dan tujuannya supaya bisa memperjuangkan hak ini anak.
Jadi konsen kita begitu. Nah kalau Anda tanya tentang bagaimana respon warga Palu, saya mendengar dari kawan-kawan aktivis di Palu juga ini sudah mereka monitor semua. Bahkan ya itu tadi, kami akan dijembatani supaya bisa ketemu dengan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di Palu yang ada di Jakarta. Itu mungkin. Terakhir Mbak Tuti, apa sih yang ingin disampaikan setelah akhirnya kemarin sampai detik ini belum ada jawaban juga dari Andrigo, apa yang mau disampaikan kepada ayahnya Sultan? Saya ingin menyampaikan buat Andrigo, saya udah terlalu dipermalukan lah ya. Sudah semua melihat statement dia bahwa seakan-akan saya itu perempuan yang bikin hidup dia itu waktu itu memang benar-benar terpuruk sampai dia lari dari saya, meninggalkan saya. Dan dia ngomong saya menyekap dia, saya tenaganya ini tenaga perempuan loh. Di dalam rumah itu ada kedua orang tua saya. Kalau overprotective mungkin pada saat itu waktu itu saya bawaan hamil ya. Tapi kalau dibilang seperti itu cuman saya yang dibilang, itu saya nggak terima. Karena saya pun di Jakarta ketika Andrigo mendapatkan job, dia keluar, saya dikunci di dalam kamar. Nggak dibolehin keluar. Jadi saya tanya, kenapa dikunci? Kalau kebakaran saya bagaimana? Nanti saya mati. Katanya jangan, saya bawa aja tubuhnya karena takutnya nanti saya masukin laki-laki di dalam. Jadi di pikiran dia itu mungkin karena ada doktrinan dari orang, sampai dia berpikir saya ini perempuan gak benar. Sampai dia berpikir pada saat jalan sama dia, saya jalan juga sama laki-laki lain. Sampai saya bersumpah-sumpah. Dan ada yang diomongin dia bahwa pada saat itu dia mau menjemput saya, tanya saya di mana. Tapi ketika itu saya tidak ada. Memang saya lagi ada urusan pada saat itu. Dan saya merasa risih karena kenapa? Dia samperin ke kantor saya. Kan malu kalau disamperin terus kayak gitu. Terus di sini dia ngomong saya yang overprotective banget, takut kehilangan dia. Padahal sebaliknya dia pun lebih dari orang negur aja saya. Kalau kita orang Sulawesi kan kalau negur nggak dilihat kan ditepok gitu. Dia tuh nggak dibolehin sama Andrigo itu. Saya nggak boleh kayak gitu. Dia marah besar. Jadi cukuplah. Saya masih bisa untuk menghidupi dia. Walaupun saya nggak materi saya nggak terlalu berkecukupan, tapi saya mampu. Di sini saya cuma minta itu. Sudahlah menjelek-jelekan saya kan. Saya juga kasihanlah sama Sultan. Kalau terbukti nanti dia ayah kandung kamu, kan kasihan dia. Kamu sudah permalukan saya ibunya. Padahal kamu yang sudah bikin hidup saya juga berantakan pada saat itu. Jadi kenapa sih kita nggak bicara baik-baik? Kenapa kamu nggak ingin bertemu saya secara baik-baik? Agar kita bisa dapat titik temu yang baik. Dan kita ketemulah. Ada lawyer kamu, ada lawyer saya. Saya cuma minta itu aja.